Halo konco kunyah, balik lagi bersama aku Mbok Kunyah, kunyah terus. Video ini adalah video terakhir di serial Surabaya Must Go Food alias makanan-makanan Surabaya yang wajib dicobain. Nah, di video ini akan ada 3 lagi makanan Surabaya, yaitu lontong kupang, nasi cumi hitam, dan tahu telur. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita lihat ya. Oke, ini adalah lontong kupang. Oke, ini adalah kupangnya, teman-teman. Lontong, terus ini namanya lento. Lento itu singkong lah, bola-bola singkong yang diserut di bola-bola gitu terus digoreng. Nah, ini adalah sate kerang nih. Sate kerang. Ini teman makannya. Tapi biasanya dijual terpisah, jadi mesti beli ekstra. Oke, yuk kita makan ya. Mari kita makan. Aku lupa bilang pedes di notisnya, jadi aku nggak tahu ini pedes apa enggak. Nggak ada sambelnya juga. Oke. Oh ya, lontong kupang ini adalah salah satu makanan Surabaya yang super favoritku. Aku suka banget lontong kupang. Tapi jujur ini terlalu encer. Jujur juga, aku nggak tahu yang beken lontong kupang di Surabaya apa. Serius. Sate kerang, enak sate kerangnya. Tapi biasanya, atau jangan-jangan nih, tadi tuh ada petisnya. Jangan-jangan petisnya belum kecampur ya. Bentar aku campur ya. Kadang suka gitu tuh, petisnya nggak kecampur. Nah, lontong kupang ini juga salah satu makanan yang bumbunya adalah petis, teman-teman. Oke, better. Sesimpel ini. Cuman kupang. Oke, kupang itu apa? Kupang itu binatang. Binatang laut kalau nggak salah. Ntar aku selipin gambarnya. Binatang laut kecil-kecil gitu. Binatang laut atau binatang kali gitu. Jadi kadang-kadang orang dulu ada banyak yang beranggapan kupang itu jijik karena dia makan tai. Actually nggak makan tai lah, mungkin karena zaman dulu di kali banyak tai ya. Ya kalau aku rasa zaman sekarang mah kupang udah dibudidayakan, jadi nggak dari kali juga. Kurang kental, kurang pedes yang versi ini. Seperti yang aku tadi bilang, aku nggak tahu di Surabaya atau yang benar-benar beken untuk kupang atau apa. Aku tadi coba cari di internet Artomoro atau apa, tapi jujur aku nggak pernah tahu. Aku nggak yakin yang beken. Ini
Iya, Kupang itu juga salah satu makanan beken dari kota Sidoarjo. Sidoarjo itu adalah kota sebelahnya kota Surabaya, sebelah selatannya kalau nggak salah. Ini bedanya di bawang putihnya. Jadi kalau lontong Kupang Sidoarjo itu bawang putihnya mentah. Jadi bumbunya itu kan ada bawang putihnya. Kalau Sidoarjo punya itu mentah. Sementara kalau yang Surabaya punya itu bawang goreng. Itu kata mama ya. Ini yang Sidoarjo. Dan memang terbukti bawang putihnya mentah tadi kerasa. Ada yang nggak suka bawang putih mentah. Aku sih suka dua-duanya sih, nggak masalah. Lama banget aku nggak makan ini. Coba nggak gara-gara ini aku udah lupa. Aku bahkan udah lupa bahwa lontong Kupang ini ada sebagai makanan khas Surabaya. Sampai karena serial ini aku jadi ingat lagi. Oh iya, ada lontong Kupang. Rasanya gimana? Kupangnya nggak ada rasa apa-apa sih. Cuman jujur mesti hati-hati juga soal kupangnya. Kadang-kadang kalau ada yang nggak bersih gitu, jadi ada yang kayak nggak tahan gitu perutnya. Makanya biasanya kalau orang makan lontong Kupang itu minumnya adalah es degan. Es degannya itu untuk penawar kok ada racun-racunnya gitu teman-teman. Dulu aku inget dulu ada satu tempat makan lontong Kupang di Sidoarjo yang sering aku diajak makan sama papa mamaku. Enak banget, tapi aku lupa namanya. Anyway, ini harganya mahal sih. Lontong Kupangnya harganya 18.000. Menurutku mahal. Kira-kira mungkin kalau di luar 15.000, bahkan mungkin 10.000 kali ya. Bisa aja. Sate kerangnya ini 5 itu 9.000 berapa gitu. Di ojol. Nah, si lentonya ini satu paket itu maksudnya kalau kita beli lontong Kupangnya dapat satu. Tapi aku lagi nambah karena aku doyan banget lentonya ini. Satunya ini 3.000. Oke lah. Yang ini oke lah, kurang kental. Kurang kental meaning petisnya kurang banyak atau airnya kebanyakan. Aku prefer yang kental. Nggak kental-kental banget, cuman juga rasa petisnya kurang gitu ini. Tapi sate kerangnya enak, sate kerangnya. Oke, sekian dulu. Dadah. Oke, seperti yang aku bilang di video, Kupang lontong ini aku nggak kenal tempat yang benar-benar beken banget.
gitu ya. Tapi aku akan taruh description box yang berdasarkan website bilang apa, namanya Artomoro atau apa. Jujur aku nggak pernah ngicip, bahkan nggak pernah ngicip sama sekali yang Artomoro ini apakah enak atau enggak. Tapi kalau di website itu adalah yang beken, yang paling beken yang di ini gitu, yang paling di apa namanya direkomendasikan. Udah lama banget aku nggak makan kupang lontong. Jadi jujur aku juga nggak punya tempat favorit atau tempat yang langganan yang biasa aku makan. Tapi yang kemarin aku makan di video itu kurang enak teman-teman. Kalau kalian lihat di video itu encer gitu ya. Aslinya nggak encer-encer banget gitu. Jadi aslinya tuh rasa petisnya itu kerasa banget gitu. Jadi lebih kental dan lebih, pokoknya lebih sedap lah. Itu kemarin kurang. Kupangnya juga kurang banyak kalau menurutku. Gitu. Jadi aku nggak akan rekomendasikan tempat yang aku kemarin beli, mendingan aku rekomendasikan yang Artomoro. Oke? Nah, di Artomoro itu juga ada yang namanya lontong balap. Lontong balap itu juga adalah makanan khas Surabaya. Itu makanan khas Surabaya banget. Sama-sama bumbunya juga sama-sama dari petis. Cuman bedanya kalau lontong kupang itu bumbunya isinya adalah kupang. Nah, kalau yang lontong balap ini isinya adalah tauge. Isinya bukan balap, isinya adalah tauge. Kenapa disebut lontong balap? Karena konon zaman dulu itu dia itu dijualnya dengan bapak-bapak dia keliling dengan pikulan gitu, dengan pikulan. Nah, orangnya itu kalau jualan itu nggak santai gitu ya. Orang ini kalau jualan tuh kayak sambil lari gitu bawa pikulannya itu. Jadi dibilangnya itu lontong balap karena dia lari kayak mau balapan gitu. Itu adalah lontong balap. Kenapa nggak aku taruh di video ini? Karena jujur aku nggak terlalu suka lontong balap. Jujur aja ya, aku nggak terlalu doyan. Jadi ya aku skip. Tapi yang di Artomoro itu juga ada lontong balapnya. Kayaknya sih enak. Cuman aku nggak terlalu suka, jujur aja. Selain lontong balap juga ada yang namanya lontong mie. Sebenarnya mirip banget dengan lontong balap, cuma dikasih mie gitu aja. Tuh ya, jadi bisa dicoba tuh. Oke? Kita next ke makanan berikutnya. Makanan kedua ini adalah nasi cumi hitam. Singkatannya adalah CUHIMA. Nasi cumi hitam Madura. Originalnya atau yang bisa dibilang paling bekennya itu ada di Jalan Waspada. Oke, yang ini itu bukan originalnya, namanya Bu Evi, tapi dia yang cukup beken. Ya, yuk kita makan. Oke teman-teman, ini adalah penampakan dari nasi cumi hitam atau CUHIMA. CUHIMA-nya Bu Evi. Ini yang hitam-hitam ini justru adalah utamanya. Ini cuminya nih. Oke. Terus kalau yang original itu cuma cumi sama sambal. Ini. Nah, aku beli porsi yang lengkap, paket hemat lengkap. Itu ada bakminya segede banyak gitu. Ada telur asin sama ada peyek sama serundeng. Mari kita makan. Aku penasaran banget sama sambalnya, karena sambalnya ini jadi first of all, sambalnya pedas banget. Cara makan ya, kalau menurutku campur aja. Jadi buat anda yang bukan tim bubur campur, yang nggak suka makan dicampur-campur, agak kesulitan. Karena kebayang nggak kalau kamu makan sambalnya doang, sambalnya pedas banget. Sambalnya pedas banget. Ini aku campurin serundeng sama sambal.
ya, sambalnya pedas banget. Oke, kau akan coba makan, bisa nggak ya? Ini adalah semuanya. Kayaknya nggak nutup sih mulutku. Sambalnya itu literally sambal terasi, tapi nggak pakai tomat. Pedes banget. Kayaknya sih nggak pakai tomat sih. Kita coba cuminya doang ya. Cuminya ini kenapa hitam? Ya karena dimasak pakai tintanya cumi. Sambalnya pedas beneran, hati ya. Buat yang gak doyan pedas, sambalnya dikit aja deh. Bagaimana rasa tintanya? Nggak terlalu berasa sih menurutku. Si cumi hitamnya itu kena sambalnya yang memang ngegas banget, itu jadi underwhelmed, jadi kurang berasa. Keseluruhan ya, ini masakan yang cukup lengkap secara tekstur dan rasa. Enggak, rasa kecut aja yang ada. Jadi ada manis dari serundeng, asin dari sambal, dan rasa cuminya. Minyak juga manis. Terus ada peyeknya, dan peyeknya ini adalah peyek ebi kayaknya. Oh, enggak peyek ebi, peyek teri. Jadi bukan peyek kacang. Terus tahu sendiri ya, serundeng itu kan kelapa. Itu secara rasa, kalau secara tekstur, rasa serundeng yang gurih-gurih itu, yang apa namanya, tahu lah ya, ditambah dengan rasa cumi-cumi yang kenyal-kenyal, ditambah dengan rasa peyek yang geruk-geruk, jadi lengkap. Rasanya kok simple at the same time cukup malu-malu. Jujur aku ternyata tidak menyukai si bakminya ini kalau dicampur-campur, jadi aku makan bakminya dulu.
dicampur itu agak nyimpang, nggak nyambung gitu. Anyway, pedes. Cuhima Bu Evi ini bukan yang bukan yang Terbeken. Yang Terbeken ada di Jalan Waspada. Jujur aku nggak pernah ke sana karena bukanya malam. Entah bukanya malam, sebenarnya kayak ini bisa siang sih. Jadi seberangnya Pasar Atung. Nah, kalau nggak salah kalau siang nggak lengkap dulu. Aku belum pernah ke sana, belum pernah nyobain itu. Kalau Bu Evi ini udah beberapa kali. Tapi ntar aku kirimin link Google Maps-nya ya kalau yang ketemu Jalan Waspada. Buka 24 jam kalau nggak salah warungnya itu. Cuman memang kalau siang itu nggak lengkap. Dan makanan ini jujur nggak bisa dinikmati setiap saat, setiap waktu. Maksudnya tidak baik kalau Anda nikmatin sering-sering. Bagaimana punya kolesterol tinggi. Karena cumi itu salah satu penyumbang kolesterol tinggi. Di seafood, cumi itu paling tinggi kolesterolnya. Nah, Bu Evi sendiri itu sebenarnya cabangnya agak banyak, teman-teman. Aku nyaris nggak jadi review Bu Evi ini karena dari rumah ongkirnya itu 39.000, percaya nggak? Aku bilang nggak jadilah. Sementara harganya ini pakai komplainnya 35.000. Jadi harga ongkirnya tidak sama harga ininya mahal dan harga ongkirnya. Terus tadi iseng ke kantor kan ya, itu iseng nyoba, kok ternyata ongkirnya cuma 15.000. Akhirnya aku beli deh. Intinya kalau jodoh nggak kemana sih ya. Enggak sih, nasinya cuma separuh, nasinya banyak banget. Yang lainnya habis. Sekian dulu. Kalau ke Surabaya, jangan lupa cobain ya nasi cumi hitam atau cuhima. Oke? Udah. Itu tadi adalah cuhima. Gimana? Tertarik? Enak banget sih. Cuman menurutku cuminya kurang banyak. Kalau mamaku masak di rumah si cumi hitam ini, aku bisa dengan puas makan cumi. Tapi mesti hati-hati karena cumi itu membuat kolesterol. Jadi nggak boleh sering-sering dan nggak boleh banyak-banyak. Oke? Aku akan
kasih di description box itu adalah maps dari yang Jalan Waspada itu 24 jam. Cuman kalau pagi kalau nggak salah nggak lengkap. Jadi makanya paling ramai waktu jam makan malam. Gitu ya. Lalu akan aku taruh juga di description box untuk yang Bu Evi. Karena Bu Evi ini cabangnya cukup banyak dan ya cabangnya cukup banyak. Nanti bisa tulisannya Bu Evi gitu. Nanti bisa dicoba. Worth it untuk dicoba banget. Oke, yang ketiga adalah tahu telur atau tahu tek. Tahu telur atau tahu tek ini mungkin aku nggak tahu apakah dia benar-benar asli Surabaya, tapi di Surabaya beken banget dan street food abis dengan mulai dari beneran jualan di tepi jalan sampai kayaknya restoran juga ada sih. Ada namanya restoran Bon Ami, itu tahu telurnya enak banget. Cuman ya gitu, harga tahu telur yang harusnya cuma mungkin 20.000 di sana bisa jadi 45 sampai 50.000, tapi enak banget serius. Terus juga ada yang di orang jualan keliling gitu juga ada. Di rumah sini juga ada sebenarnya, cuman jarang-jarang muncul orangnya, lumayan enak semuanya. Anyway, yuk kita coba. Kali ini yang aku beli adalah katanya Pak Giant. Pak Giant itu salah satu yang terkenal. Yuk coba. Oke, ini adalah tahu telur teman-teman. Jadi ada kerupuknya, ada telur dadar dan ada tahunya, lalu ada kentangnya, lalu ada togenya. Kira-kira gitu dengan bumbu petis yang diulek sama kacang sama kecap manis gitu deh. Nih. Oke, yuk kita makan. Itu kerupuk yang tadi cuma 1/4, ini sisanya segini banyak kasihan, kerupuknya banyak banget. Oke, ini telurnya. Ada 2 macam. Jadi gini, makanan aslinya itu tahu tek. Dimana kok tahu tek itu cuma tahu goreng dipotong-potong, tahu goreng, kentang dan toge, terus dibumbui sama kerupuk dan bumbui sama bumbunya, sambal petis dan kacang gitu. Kayaknya sambal petis, bawang putih, kacang, kecap manis gitu deh. Itu yang asli. Kenapa namanya tahu tek? Karena motongnya pakai gunting, jadi bunyinya tek 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 gitu, gunting besi gitu. Kemudian ada variasi namanya tahu telur, jadi tambahin telur dadar. Tahu telur ini, nah aku doyain tahu telur, karena tahu tek doang rasanya nggak enak. Nah, tahu telur ini ada 2 versi. Versi pertama, tahu sama telurnya dipisah. Kayak ini, yang di sini aneh. Seingatku Pak Giant itu tahu sama telurnya dicampur. Jadi yang kedua itu tahu sama telurnya dicampur jadi satu, jadi tahunya itu dimasukin ketika telurnya didadar terus baru dipotong-potong. Seingatku Pak Giant itu modelnya begitu. Ini
itu aku lagi-lagi di online, terus dia ngakunya Pak Jayan. Cuman kayaknya bukan deh, karena setauku, seingatku, rasa bumbunya beda. Pak Jayan itu kacangnya banyak banget, sementara ini kecapnya yang banyak. Terus ini tahunya rasanya kecut. Itu tadi, terus tahunya dipisah. Sementara aku ingat banget Pak Jayan itu tahu sama telurnya dijadiin satu. So aku rasa lagi-lagi aku ketipu. Nanti aku akan kasih maps dari Pak Jayan yang ini ya, yang beneran ya. Biasanya juga ada lontongnya, tapi aku kalau pesen selalu request tanpa lontong. Kenapa? Karena udah ada kentangnya dan udah ada kerupuknya, jadi karbonya udah cukup banyak. Ini kayaknya bukan yang asli, tapi bumbunya aku doyan. Justru bumbunya Pak Jayan yang asli aku nggak terlalu doyan. Artinya apa? Kalau aku makan tahu telurnya Pak Jayan yang asli, yang biasanya itu habis itu perutku mual-mual, kacangnya terlalu banyak, aku nggak kuat. Mumpung ketemu ini kentangnya. Sama kayak rujak cingur atau kupang lontong, tahu telur ini atau tahu tek ini di Surabaya itu banyak banget yang jual dengan merek-merek tertentu, dengan merek-merek yang sangat banyak, dan banyaknya enak-enak. Jadi tergantung selera. Aku besar dengan makan tahu telur, itu tahu telur kelilingan di rumah nenekku, di rumah omaku, Jalan Kauripan sana. Aku lupa namanya, tapi itu tahu tek yang enak banget. Jadi tahu tek dan tahu campurnya itu enak. I grew up with that, with those food. Lalu di sana juga ada tahu tek dan tahu telur yang cukup booming, namanya tahu tek Pak Ali di Jalan Dinoyo. Beken banget itu, tapi menurutku aku nggak terlalu cocok.
aku cocoknya lumayan cocok sebenarnya sih Giant ini, cuman ya itu nggak bisa makan banyak-banyak karena bumbunya itu selalu bikin perutku kembung, mual-mual gitu. Lalu ada lagi yang enak, tahu tek Pak Dut di ojol nggak ada, di ojol nggak ada. Biasanya selalu minta mbok berapa gitu kalau beli tahu tek, lupa aku. Sekian dulu dah. Dadah. Oke, ternyata kayaknya Pak Giant-nya bukan Pak Giant yang sesungguhnya. Untungnya bumbunya enak menurutku. Aku lebih bisa toleransi bumbunya ini ketimbang bumbunya Pak Giant. Karena kalau bumbunya Pak Giant itu aku gampang nek, suka mual-mual karena kayak ini kacangnya kebanyakan. Enak, cuman kalau perut nggak kuat karena kacang kebanyakan, nah itu bahaya. Bukan bahaya sih, mual-mual aja gitu. Yang ini oke, rasa bawang putihnya kerasa banget. Cuman yang aku nggak suka adalah potongan tahunya gede-gede, sehingga tahunya jadinya kurang kering, dan tahunya itu kecut. Itu yang aku tidak suka. Jadi, nanti aku akan kasih di description box tempatnya Pak Giant yang asli. Oke, gitu. Tapi overall aku suka banget sih tahu telur sih, bukan tahu tek ya. Dan biasanya dijualnya sore ke malam, teman-teman. Jadi baru bukaannya itu ini kayak ini ya, aku pesen tuh baru sekitar jam 5, setengah 6 gitu baru ada. Bahkan kadang bisa lebih malam lagi. Jadi biasanya buat makan malam. Nggak ada pagi-pagi gitu, nggak ada orang jualan tahu tek atau telur. Gitu. Oke, itu 3 makanan di seri ketiga, jadi total sudah ada 9 makanan-makanan khas Surabaya yang wajib dicoba. Apakah cuma itu aja? No. Ada banyak banget teman-teman. Aku sebenarnya kepingin ngasih tahu kalian tentang tahu campur, karena aku udah beberapa kali mention ke kalian. Lalu aku juga kepingin ngasih tahu tentang soto Madura. Soto Madura itu soto daging, tapi biasanya ada jeroan-jeroannya, jeroan sapinya. Jujur yang enak jeroan-jeroannya sih gitu ya. Juga kalau rawon, pernah makan rawon? Rawon tuh khas Jawa Timur sendiri banget, khas Surabaya banget. Tapi aku bikin video ini bertepatan dengan merebaknya penyakit bukan COVID, tapi penyakit di sapi, yaitu penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku. Ada yang bilang ada sapi gila lagi, pokoknya ada penyakit itu deh. Sehingga mamaku melarang aku untuk beli makan makanan daging. Yang terakhir itu adalah si rujak cingur tuh. Jadi aku baru hari kemarinnya gitu makan rujak cingur, terus aku waktu itu mau beli tahu campur, mama aku bilang jangan beli dulu, gitu aku kasih tahu karena ada penyakit itu. I'm like, oops, aku makannya rujak cingur kemarin. Sementara cingur itu adalah hidung, kebayang ya. Penyakitnya itu kan penyakit
mulut nih, yang which is deket-deket hidung, searea lah sama hidung. Nah aku makannya rujak cingur adalah hidung sapi. Untung nggak apa-apa sih akunya. Jadinya itu. Jadi dengan sangat menyesal aku nggak bisa kasih lihat atau review 3 makanan itu, yang which is itu adalah 3 makanan favoritku. Si tahu campur, soto Madura, dan rawon. Jujur kalau rawon, di Surabaya rawon yang beken adalah rawon setan. Tapi buat aku personally, nggak ada yang lebih baik daripada rawon buatan mamaku. Ini serius sih. Kalau soto Madura paling enak soto Gubeng. Tahu campur, yang paling beken adalah tahu campur Kalasan, itu enak banget. Gitu. Mungkin next time aku akan kasih ya tambahan entahlah. Atau leave in a comment gitu. Kalau kamu kepingin aku review tahu campur, soto Madura dan rawon, nanti aku akan bikin videonya kalau si penyakit mulut dan kuku ini sudah tidak ada lagi, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk like, komenin apakah kalian udah pernah coba ini 3 makanan ini. Si tahu tek, lontong kupang, sama nasi cuhima. Terutama lontong kupang. Lontong kupang ini udah makanan yang termasuk jarang, langka. Aku bahkan hampir lupa kalau ada lontong kupang. Lontong kupang favorit Anda di mana? Please let me know. Nasi cuhima sih paling beken, Bu Evi ya, paling beken. Tahu tek kalian suka yang mana? Bisa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk share, karena tanpa share kalian, tanpa like kalian, tanpa komen kalian, engagement kita terbatas, dan akibatnya video ini nggak banyak ditonton sama orang. Jadi like, komen, dan share kalian membantu orang-orang lain yang tidak tahu video ini untuk jadi tahu. Gitu. Please ya, komen, like, share. Oh ya, jangan lupa juga subscribe biar setiap minggunya kalian bisa dapetin lagi info-info tentang makanan di sini. Oke? In the meantime, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.